Oke, baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai kuliah dengan materi pertemuan 6. Materi ini sudah dari ULS. Ya, sebenarnya di grup eh, mata kuliah ini sudah ada juga eh, link ya yang saya berikan. Link itu sudah memuat materi sebenarnya, jadi Anda bisa melihat di link grup eh, yang ada di eh, deskripsi grup matematika optimisasi. Ya, tapi anyway, kita akan melihat pertemuan 6, yaitu materi tentang medan vektor. Jadi kalau kita melihat dari eh, materi sebelumnya, yaitu kita mempunyai mempunyai bentuk fungsi vektor. Jadi fungsi vektor yaitu yang eh, disebut dengan eh, RT, gitu ya. T, eh, misalkan ini sebuah fungsi vektor RT, rumusnya berbentuk vektor. Kemudian kalau digambar nanti berarti kita mempunyai sebuah kurva di 2 dimensi atau 3 dimensi tergantung dari vektornya memuat IJ atau K. Kalau IJ berarti 2 dimensi saja, kalau IJK berarti nanti 3 dimensi. Misalkan 2 dimensi, kita punya nanti sebuah kurva yang mempunyai arah dan nanti eh, merupakan gambar dari RT. Itu fungsi vektor. Nah, sekarang kalau kita lihat fungsi vektor ini berarti dia berasal dari suatu nilai T. Nanti nilai T itu akan menghasilkan vektor. Vektornya adalah vektor vektor eh, vektor R T. Ya, jadi T ini dapat dikatakan sebagai daerah asalnya, sedangkan RT itu adalah fungsi yang dihasilkannya, menghasilkan bentuk vektor. Nah, medan vektor dapat dikatakan sebagai bentuk umum atau perumuman eh, dari fungsi vektor. Jadi kalau fungsi vektor dari suatu nilai ke menjadi vektor, kalau medan vektor itu bisa dari dua variabelnya, tidak hanya t, tapi satu, tapi bisa lebih dari satu. Misalkan suatu fungsi, suatu nilai xy, sorry, suatu nilai xy. Jadi eh, apa daerah asalnya berasal dari titik x, y yang kemudian nanti akan menghasilkan medan vektor. Medan vektornya yaitu sebuah vektor yang berada di 2 dimensi. Ini nanti biasanya kita bisa menyebutnya sebagai fungsi f x, y dalam arah i tambah dengan G, X, Y dalam arah J. Nah, ini eh, sebuah bentuk dari medan vektor, ya. Nah, bisa medan vektor selain dari 2 dimensi, bisa juga 3 dimensi, berarti berasal dari X, Y, Z, eh, titik di 3 dimensi, yang nanti menghasilkan nanti fungsi medan vektornya itu juga merupakan vektor 3 dimensi, yaitu F, X, Y, Z, I tambah dengan G, X, Y, Z, J tambah dengan H, X, Y, Z, K. Jadi kita akan punya nanti medan vektor itu eh, dari suatu 2 dimensi titik ke suatu vektor 2 dimensi. Sedangkan kalau 3 dimensi berarti menghasilkan vektor 3 dimensi. Nah, itulah bentuk medan vektor itu berarti perumuman dari fungsi vektor. Fungsi vektor hanya dari satu nilai menghasilkan eh, vektor, sedangkan kalau medan vektor dari titik, titiknya 2 dimensi menjadi fungsi vektor. Kalau
tiga titik menghasilkan fungsi vektor di tiga dimensi. Nah, kemudian kalau kita melihat contoh-contoh medan vektor yang ada di apa di alam atau di kondisi real itu, eh, yaitu coba Anda lihat ini kira-kira gambar dari arah pergerakan angin. Jadi angin ini kan seperti kalau kita bayangkan bisa berarti berbentuk aliran ya, aliran dalam hal ini aliran angin melalui suatu wilayah. Nanti bisa karena masalah ketinggian, karena masalah adanya halangan, hambatan, ada yang berbentuk lembah atau daerah yang terhampar misalkan, sehingga kecepatan angin pada daerah tertentu berbeda satu sama lain. Ini secara gambar, misalkan nanti kalau vektor yang lebih tebal itu berarti anginnya di sana kecepatannya lebih tinggi, lebih cepat, atau lebih laju, lebih kencang dibandingkan angin gambar yang eh, apa gambar vektornya lebih pendek atau kurang tebal. Kemudian ada arahnya ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, ini contoh suatu medan vektor, yaitu menggambarkan kecepatan udara pada suatu daerah di suatu waktu. Bisa juga medan vektor itu eh, menggambarkan bagaimana eh, aliran air sekarang ya, arus air laut di sekitar pulaunya Nova Scotia. Nova Scotia ini eh, kira-kira di Amerika ya, di Amerika bagian USBT ya, bagian timur ya. Kira-kira eh, ya, ya mungkin bisa di search di internet. Posisi Nova Scotia ini berada di negara Amerika Serikat. Nah, ini kelihatan nanti ada arus air, kelihatan rumitnya, ada perputaran di sini, ada arus air yang melalui daerah ini, kemudian ada juga arus air yang ke arah sini dan seterusnya ya. Jadi eh, akan terlihat arah arus dari aliran air yang ada di sekitar Nova Scotia. Dan ini kan tentu dipengaruhi oleh adanya gerakan angin dan juga dipengaruhi oleh di bagian bawah dari lautnya itu berbentuk permukaan yang seperti apa karena mempengaruhi laju aliran air. Ini contoh yang lain. Ini adalah penampang dari 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 sayap pesawat. Jadi seakan-akan apa ini sayap pesawat penampangnya ya, penampangnya itu akan terlihat kalau dipotong penampangnya kira-kira seperti ini. Jadi nanti ada udara yang melewati penampang ini, penampang ini. Nah, sebenarnya eh, pesawat itu terangkat oleh kondisi yang kecil ini sebenarnya, situasi di sini. Jadi kalau dengan adanya gerakan ini, itu nanti eh, aliran udara kan berada melalui bagian atas ini. Terus yang ini nih seakan-akan kosong ini. Ini daerah yang eh, posisinya kosong gitu ya, karena udaranya melalui bagian sini. Nah, karena kosong, maka sayap pesawat itu nanti akan cenderung untuk terangkat. Ya. Atau bagian sini nanti akan cenderung untuk terangkat. Karena bagian sini kosong. Maka akibatnya pesawat jadi terangkat. Nah, sebenarnya semakin cepat udaranya melewati eh, dilewati oleh pesawat, berarti pesawatnya harusnya semakin kencang, maka tekanan eh, tempat yang kosong ini akan semakin besar, sehingga ini nanti akan semakin naik ke atas. Begitu. Itu konsep dari medan vektor yang melewati penumpang sebuah pesawat, yang menghasilkan gaya angkat untuk pesawat. Eh, Baik, kita lihat sekarang contoh dari medan vektor. Ini medan vektor yang tadi berasal dari titik X, Y.
nanti menuju ke suatu vektor, yaitu vektornya min y, i tambah dengan x j. Jadi ini fungsi di depannya i di depannya dalam arah i, ini adalah fungsi di dalam arah j. Kebetulan fungsinya ada sederhana yaitu min y dan ini adalah x. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat gambarnya atau kira-kira hasil daerahnya atau vektornya seperti apa? Nah, ini salah satu caranya ya. Tapi biasanya kita lebih menggunakan nantinya apa komputer ya, atau biasanya lebih mudah melihatnya menggunakan fungsi di dengan bantuan komputer. Ya, tapi untuk hal untuk fungsi medan vektor yang sederhana ini masih bisa dilakukan secara manual, yaitu caranya adalah cari besar dari medan vektornya dan dimisalkan nanti pada level tertentu atau nilai tertentu sama dengan C. Nah, sedangkan ini ketika dibuat cari besarnya kan adalah akar dari min y kuadrat tambah dengan x kuadrat. Nah, berarti kita dapatkan suatu persamaan yang kalau kita kuadratkan nanti akan menghasilkan persamaan lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari C. Ini pusatnya ini adalah lingkaran dengan pusatnya di 0,0. Kemudian jari-jarinya itu adalah jari-jarinya eh, ini adalah R sama dengan C. Kemudian untuk melihat hasil eh, kurva yang diperoleh, misalkan suatu nilai X, nilai C-nya sama dengan 1, berarti kan nilai C-nya sama dengan 1, kita akan dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Begitu. Terus kalau kita masukkan angka nilai X dan Y tertentu, berarti kan kombinasi antara X dan Y ya. Jadi ada titik X-nya ambil 1, Y-nya 0, kan memenuhi ini. Itu kalau digambarkan di titik itu nanti kita akan peroleh vektor yang nilainya adalah J. J itu kan nilai yang arah atas ya. Kemudian kalau titiknya di kurvanya itu 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1 kan memenuhi juga ya. Nah, sekarang kalau dimasukkan ke dalam fungsi vektor, yang tadi fungsi vektornya kan min Y, fungsi vektornya adalah min min YJ tambah dengan 0 XI kan ya, XJ. Sorry, salah ya. Min YJ, min YJ, min YI, XJ begitu. Nah, kalau dimasukkan X-nya 0, Y-nya 1 kan berarti hasilnya min I. Min I itu yaitu arahnya berarti ke arah sana. Kalau min 1, 0, berarti X-nya min 1, Y-nya 0, maka kita dapatkan seperti ini min 1 dan Y-nya 0, berarti dapatkan min J. Min J itu ke arah bawah. Terus kalau kita masukkan 0,-1, Y-nya min 1, berarti masukkan ke sini, ke vektornya, medan vektornya kita peroleh min 1, hasilnya adalah plus, plus I, berarti X-nya 0, berarti plus I ya. Plus I itu ke arah ini. Ya, I positif itu kan berarti ke arah kanan, I negatif ke arah kiri, kemudian J positif ke arah atas, min J berarti ke arah bawah. Nah, ini informasi ini semua kita gabung. Jadi artinya kalau ini kita gabung, berarti kita akan dapatkan sebuah lingkaran dengan jari-jari satu, di mana nanti medan vektornya eh, untuk beberapa titik nanti kita dapatkan medan vektornya ini ke arah atas, yang di sini yaitu di 0,1 ke arah kiri, sedangkan di eh, min 1,0 ke arah bawah, dan kalau 1,0,-1 0,-1 ke arah sini.
Oh, sorry, kebalik ya. Balik ini. Ini harus dilihat lagi. Berarti 1,0 mereka titik di sini ya. Kalau kita buat kerangka koordinatnya, berarti nanti kita dapatkan vektornya saya beri gambar warna yang lain, warna merah. Berarti di titik 1,0 ini, 1,0 ini kurvanya ke arah atas, berarti ke arah atas ini. Sedangkan pada titik 0,1, berarti pada titik ini kurvanya ke arah kiri, satu satuan. Berarti ini. Kemudian kalau di 1 - 1,0 kurvanya min C, berarti ke arah bawah. Kemudian di 0,-1 fungsinya medan vektornya ke arah. Oh, nah berarti seakan-akan terjadi perputaran ya berlawanan arah jarum jam. Itu pada saat C sama dengan 1. Nanti bisa jadi ditambah dibuat daerah untuk C sama dengan 2, untuk C sama dengan 3, dan seterusnya. Akan kelihatan nanti seperti apa, medan vektor yang warna merah itu nanti kayak muter gitu ya. Muter eh, dengan tengah-tengahnya titik 0,0. Nah, inilah yang terjadi. Eh, ini berarti eh, suatu kurva pada saat C sama dengan 1. Ini titik tadi titik 0,-1, 0,1, ini titik 1,0, ya ini titik eh, min min 1,0. Kalau yang di bawah ini titik 0,-1. Nah, ini kurvanya adalah kurva J, ini ini vektor min I, yang ini vektor min J, dan ini vektor I. Gitu. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan untuk nilai C sama dengan 2, C, untuk mendapatkan nilai-nilai dari kurva, apa bentuk dari medan vektornya. Jadi kelihatan medan vektornya berputar di titik 0,0 berlawanan arah jarum jam. Itu ya satu cara untuk menggambar medan vektor. Contoh lain, eh, metodenya sama, cari besarnya. Besarnya berarti akar dari 2x kuadrat tambah dengan y kuadrat. Jadi kita dapatkan persamaannya berbentuk sekarang elips gitu ya, elips. Berbentuk elips karena pengali di depannya x dan y nilainya tidak sama. Berarti untuk membuat elips kita bisa bagi dengan 4, berarti x kuadrat tambah dengan y kuadrat per 4 sama dengan c kuadrat per 4. Nah, jadi kita dapatkan subu mayor, subu minor ya. Dalam arah x itu 1, dalam arah y itu berarti 2, sedangkan jari-jarinya eh, c kuadrat per 4. Ya, ini kira-kira gambar dari C1, ini C1, dilihat beberapa nilai, pada beberapa nilai, ya, ada banyak nilai, ya ini model bentuknya ya sudah bisa, harusnya bisa diselesaikan dalam bentuk dengan menggunakan komputer. Nah, ini kalau C-nya 2, nanti akan semakin luas, semakin melebar. Nah, medan vektornya itu nanti yang kurvanya ini tidak perlu dipakai nantinya. Jadi kurvanya ini tidak dipakai, tertinggal nanti hanya vektor-vektor ini saja. Nah, ini contohnya yang sudah yang agak lebih rumit. Bentuk bendanya sekarang berarti ini fungsi dari X, Y, Z. X, Y, Z nanti akan menghasilkan fungsi medan vektor F, X, Y, Z. Ini yang eh, apa medan vektornya seperti ini, hasilnya terlihat muternya dan kecenderungan arusnya
Sedangkan ini adalah kurva medan vektor yang ada konstanta di C-nya. Kalau ini yang bentuknya lebih rumit lagi, ada pembagian dan hasilnya bisa digambarkan secara grafik komputer seperti ini. Oke, baik kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu kita akan melakukan operasi untuk medan vektor. Jadi bisa dilakukan operasi apa saja untuk medan vektor. Nah, jadi medan vektor, medan vektor disebut dengan konservatif. eh, jadi ini sifat tertentu ya dari suatu medan vektor yang sifat ini sangat bagus, yaitu eh, medan vektor. Ya, medan vektor itu kan berarti suatu bentuk yang kayak gini, x, y, z, sama dengan misalkan apa sih fungsinya, misalkan saya beri nama eh, X ya, X, Y, Z, sorry, X lagi tidak begitu baik. Ini misalkan saja ya, X, Y, Z, I tambah dengan B, X, Y, Z, J tambah dengan C, X, Y, Z, K. Nah, ini medan vektornya. Nah, medan vektor ini eh, disebut konservatif gitu ya. Jika kita bisa temukan eh, bahwa F itu adalah hasil dari gradien sebuah fungsi skalar. Ini namanya F-nya nanti di medan vektornya disebut dengan eh, disebut konservatif. Ya, konservatif ini suatu konsep yang sangat penting untuk medan vektor, di mana nanti lintasan tidak terpengaruh eh, energi dari suatu partikel atau massa di medan vektor yang konservatif, itu sama apapun lintasan yang dilalui. Jadi kalau ini ada medan vektor gitu ya, medan vektor dan medan vektor ini konservatif, disebut dengan konservatif. Nah, nanti ada suatu kalau ada suatu kalau ada suatu partikel atau partikel yang melewati medan vektor ini dengan dua cara yang berbeda. Ini lintasan C1, ini lintasan C2. Ini nanti akan diperoleh bahwa mereka akan mempunyai energi yang sama. Jadi tidak masalah dia lewat lewat apa saja, lewat kurva manapun, nanti eh, energi untuk melintasinya itu sama. Nah, tadi kan kita punya sifat bahwa jika terjadi f itu adalah gradien dari sebuah fungsi skalar, ini fungsinya f-nya fungsi skalar, ya ini nanti akan kita lihat bahwa eh, kita akan mendapatkan nanti f-nya fungsi skalar, maka kita akan dapatkan nanti eh, f itu konservatif. Nah, tapi kan mencari F ini lebih sulit. Nanti kita memang punya teknik untuk mencarinya, tapi akan lebih mudah pakai uji dengan menggunakan konsep ini. Jadi kalau kita punya medan vektor ini dua variabel, vektor dari dua variabel, x, y sama dengan m x, y I tambah dengan N X, Y, J. Nah, ini untuk menguji atau mengetahui dia konservatif itu cukup dikalikan silang, turunan silang ya, turunan parsial silang.
Jadi N ini diturunkan parsial terhadap X, ya, N diturunkan parsial terhadap X, itu harus sama dengan M diturunkan parsial terhadap eh, terhadap Y. Jadi do M diturunkan terhadap Y. Ini G dari sebuah medan vektor itu konservatif atau tidak. Nah, kita langsung masuk pada contoh-contoh. Ini ada dua fungsi vektor dan kita mau buktikan dia konservatif atau tidak. Ini tuh apa ujinya, uji konservatifnya itu konser, kons- konservatif ya. Konservatifnya itu berarti dikali silang tadi ya, diturunkan silang yaitu turunan dari do do x itu nanti terhadap nanti xy terhadap xy itu harus sama dengan eh, turunan dari yang yang komponen I ini turunkan terhadap Y. X kuadrat Y do Y do X. Do X do Y do ya. Oke, jadi kita dapatkan kalau ini diturunkan hasilnya ini masih tanda tanya ya. Jadi belum tentu benar. Turunan ini terhadap X adalah Y, sedangkan eh, kita dapatkan nanti ternyata tidak sama ya. Turunan X kuadrat terhadap Y adalah X kuadrat. Berarti dia tidak konservatif. Jadi kita bisa simpulkan yaitu F-nya tidak konservatif. Konservatif. Oke, sekarang yang kedua. Dengan cara uji yang sama, berarti do dari Y ini sekarang turunkan terhadap X. Do X sama dengan yang ini nanti turunannya terhadap eh, Y. Ini mudah ya. Turunan X terhadap Y ini 0. Sedangkan turunan X terhadap di do Y adalah karena kita mau turunkan itu hanya yang ada Y ya. Jadi kalau tidak ada ini berarti kita anggap 0. Nah ini berarti medan vektornya adalah medan vektor konservatif. Oke, kita lihat berikut ini nanti kita akan mempelajari tiga operasi yang kita eh, hitung untuk 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 fungsi vektor. Jadi kita lihat kurul dari suatu fungsi. Ya. Jadi ada sebuah simbol simbol operator atau atau jadi kalau kalau di turunan kan kita mengenal ini ya, turunan biasa, turunan pertama, turunan parsial gitu ya. Ada sebuah operator itu yang kita sebut sebagai operator harusnya. Jadi eh, Y sama dengan fx. Kemudian kita punya simbol D, D, Y, dx gitu. Itu D, dx ini kan berarti sebenarnya adalah eh, D dari dx terhadap fx gitu ya. Itu sebenarnya. Nah, operator yang ini kita sebut sebagai operator. Jadi dia bekerja seperti apa gitu. Itu namanya operator. Kemudian Anda juga kenal di turunan parsial, berarti Y sama dengan Fs. Kalau parsial ini berarti operatornya namanya do Y, do X, berarti ini juga operator namanya.
Jadi secara fungsi dia merupakan atau secara operasi dia adalah namanya operator. Nah, sekarang eh, dengan hal yang adanya bentuk operator itu di dalam fungsi vektor ada sebuah bentuk operator yang kita sebut sebagai eh, nabla, nabla atau del ya, atau del. Del ini adalah sebuah operator yang bentuknya seperti ini, yaitu untuk komponen X-nya dia adalah turunan parsial terhadap X, kemudian untuk komponen Y-nya dia adalah turunan parsial terhadap Y, dan untuk Z berarti dia komponen parsial, turunan parsial terhadap Z. Nah, ini namanya sebuah operator. Operator ini belum bekerja kalau dia belum eh, beroperasi atau mengoperasikan suatu medan vektor. Jadi kalau diberikan sebuah fungsi vektor, fungsi vektor, nah maka kita eh, operator ini ada maknanya atau ada artinya kalau dia dioperasikan ke vektor medan vektor F ini. Nah, kita kenal ada dua jenis operasi yang digunakan di suatu vektor. Ini bentuk fungsi vektor, yaitu operatornya di del, di dot dengan eh, medan vektornya, atau operatornya di cross dengan medan vektornya. Nah, operasi dot ini kita sebut sebagai divergensi, divergensi dari F. Sedangkan kalau cross ini atau eh, sebutannya adalah curl, curl dari medan vektor. Jadi eh, suatu bentuk curl nanti eh, berarti kita melakukan cross ya. Ingat sebelumnya untuk vektor simbol cross ini berarti yaitu suatu operator del bekerja dengan menggunakan konsep hasil kali silang, hasil kali silang dari eh, dua buah vektor. Yang ini vektor operator, yang ini vektor medan vektor. Nah, kenapa rumusnya jadi kayak gini? Ini berarti kalau kita buat dalam bentuk apa, determinan, berarti cross ini berarti mengatakan ini nanti ada do do X ya sebagai baris kedua, ini ada do Y, dan ini ada do Z. Do Z, terus ini di atas adalah I, J, K ya standar ya untuk hasil kali silang. Kemudian baris ketiga adalah baris berdasarkan fungsi medan vektor ini. Jadi ini ada M di sini, ada N, dan ada P. Nah, ini tinggal dilakukan operasi eh, dikalikan, berarti kita melakukan operasi. Ini berarti contohnya kali silang KP ini dia dikurang dengan kali silang dengan Z ini. Nah, sekarang perlu diwanti-wanti adalah operator itu bekerjanya dia di kiri, kemudian fungsinya harus di kanan. Jadi kalau kita kalikan N dengan dikalikan dengan suatu operator do Z, maka ini eh, hanya ada maknanya kalau do N itu yang diturunkan terhadap Z. Ini nantinya ada maknanya. Tapi kalau kalinya terbalik, yang N-nya di depan, ini tidak ada artinya. Ya, jadi balik lagi ke cross-nya ini, berarti ini kali silang, mendapatkan terhadap I ini, kemudian ada minus J kali silang, nanti kita dapatkan bentuk yang komponen J, dan untuk K berarti kali silang do N do X dikurang dengan do M do Y. Ini dia
hasil kali atau hasil untuk perlu medan vektor. Oke, kemudian eh, kita dapatkan eh, untuk tiga dimensi. Sekarang rule ini fungsi itu akan konservatif, medan vektornya akan konservatif jika rule-nya adalah vektor nol. Ya, kalau vektor nol berarti ini nanti harus sama dengan harus sama dengan 0i tambah dengan 0j tambah dengan 0k. Ini konservatif seperti itu. Terus berarti ruas kirinya ini kita dapatkan do P, do P, do Y minus do N, do Z. Nanti harus sama dengan 0 ya. Disamakan kiri dan kanan. Kemudian do P, do X minus do M, do Z. Ini nanti juga sama dengan 0. Karena eh, kalau vektor 0 berarti 0i tambah 0j tambah 0k. Dan terakhir kita punya do n, do x itu minus do m, do y juga, do y adalah juga 0. Ini pindah ruas kita, makanya kita dapatkan ini tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah medan vektor adalah medan vektor konservatif. Kemudian medan vektor konservatif itu juga berhubungan dengan sifat medan vektor yang nanti disebut dengan irotasional. Jadi ini nama lainnya adalah F-nya. F-nya selain dia dilabeli sebagai konservatif, F itu eh, juga nanti akan disebut sebagai irotasional. Eh, adalah irotasional. Apa itu irotasional? Yaitu suatu kondisi di mana kurva apa aliran dari medan vektor itu dia tidak pernah berputar. Karena kita lihat contoh-contoh dari dunia nyata kan ada eh, saatnya atau ada bentuk perputarannya. Ya kayak gini kan ada bentuk perputarannya. Jadi kalau dia mengalir mengikuti arus tanpa berputar, maka dia disebut dengan irotasional. Jadi dia tidak ada bentuk rotasi. Nah, ini sekarang kalau mau diuji dia apakah irotasional atau tidak, berarti balik lagi ke definisi curl. Curl dari F berarti cross dari operator del dengan atau nabla ya saya lupa bentuk operator ini sebutannya apakah del atau nabla itu di-crosskan dengan F. Nah, cross dengan F berarti kita harus cukup kuat eh, atau menggunakan dimensi yaitu kita dapatkan dimensi untuk dimensi ini nilai dari I, J, dan K di baris pertama, baris kedua adalah operatornya, ya, operatornya. Nah, ini di bagian ketiganya nanti akan ada F ya, tadi yang kita punyai di sebagai contoh, berarti ini adalah 2XY, ini adalah X kuadrat tambah dengan Z kuadrat, yang ini 2Y, YZ. Berarti nanti kita tinggal kali silang, ini diturunkan terhadap Y, berarti adalah 2Z, kemudian minus, ya ini diturunkan ya, 2YZ diturunkan terhadap Y menjadi 2Z, kemudian minus dengan ini diturunkan terhadap Z, juga dapatkan 2Z. Terus yang C-nya, berarti turunkan terhadap X, 0, turunkan terhadap Y, ya silangnya ini, terhadap Z, juga hasilnya 0.
Ya, nol, sudah nol, nol, ini berarti nol, nol, berarti ini juga nol, dan dalam arah C tambah dengan K-nya berarti ini 2X, minus ini kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya juga 2X. Nah, ini berarti kita dapatkan nanti vektor 0 juga. Jadi jawabannya F itu adalah FI rotasional. Nah, sekarang kita masuk pada suatu medan vektor dengan operatornya sekarang didotkan ya. Kalau tadi di cross, sekarang didotkan. Jadi divergensi F, F-nya sudah diberikan. Terus ini adalah simbol dalam bentuk operator dan ini hasil dari eh, apa operasi divergensinya. Ya, coba kita lihat kenapa. Yaitu eh, ini adalah operator do do x dan do y nanti akan kita perkalikan atau kita dotkan nanti dengan f-nya adalah koma n. Nah, jadi kita dapatkan kalau dot itu kan komponen pertama dikali dengan komponen pertama, ini komponen kedua dikali dengan komponen kedua. Jadi kita dapatkan nanti eh, ya, ini sekarang kalau mau dikalikan secara dot berarti suku pertama dikali dengan m, do dari m do x, kemudian untuk yang y berarti ini kan tinggal ditambah ya, tambah dengan turunan dari n itu n adalah n ya, tulis dulu aja ya, do y. Itu divergensi dua dimensi. Sekarang divergensi tiga dimensi, eh, ini rumusnya, ya. Kemudian F yang nol ini maka F-nya disebut dengan bebas divergensi, dan langkah lebih lanjutnya bebas divergensi nanti eh, sering juga disebut dengan solenoidal. Oke, kita lihat contoh ini. Tentukan divergensi pada titik ini untuk medan vektor yang seperti ini. Maka divergensi dari medan vektor berarti eh, dot produk eh, dari operator eh, nabla ini dengan fungsi F, fungsi medan vektor F. Jadi kita punya di sini X kuadrat 3 Y kuadrat Z ditambah dengan X kuadrat Z ditambah dengan turunan terhadap Z berarti 0 ya. Maaf, ini berarti salah ya. Kita ini sudah hasil hasil ini berarti dot berarti X pangkat 3 Y kuadrat koma eh, X kuadrat Z koma X kuadrat Y. Jadi kita menggunakan kombinasi ini. Nah, dotnya tadi kan sudah berbentuk tadi do X, do Y, dan do Z.
Ya. Jadi ini didot dengan vektor x pangkat 3 y kuadrat, x kuadrat z, dan x kuadrat y. Nah, tadi operator dot ini kan komponennya langsung dikalikan, sehingga kita punya do dari fungsi x pangkat 3 y kuadrat dibagi dengan do x ya, oke, di sini, tambah dengan do, ini do dari x kuadrat z tambah dengan do dari ini do y ya, do dari eh, do y, dan ini do z dari x kuadrat y. Ya, ini kita tahu ya, eh, turunannya adalah 3x kuadrat y kuadrat. Kalau yang ini turunannya nol, dan ini juga nol ya, karena yang satunya harus memuat y, nggak ada nol. Ini nanti eh, ya. Dan ini hasil akhirnya yaitu 3x kuadrat y kuadrat. Nah, eh, berarti sampai sejauh ini Anda mengenal tiga operasi yang berkaitan dengan medan vektor. Yang pertama itu namanya gradien. Gradien, gradien itu eh, eh, yaitu berbentuk operator ini langsung diterapkan pada medan vektor. Misalkan medan vektornya yaitu berbentuk U. U-nya ya, gradien dari suatu medan vektor berarti suatu fungsi skalar yang sudah kita kenal di turunan parsial, berarti operator nabla ini langsung dikalikan dengan U. Langsung dikalikan dengan U karena ini operator ini adalah bentuk yang seperti ini. Nah, ini tinggal dikali dengan U ya tadi, dikali dengan U, kita akan dapatkan nanti turunannya semua dipengaruhi oleh nilai U. Jadi kalau kita kali, ini berarti do U do X, ya ini do U do Y, dan yang terakhir do U do do Z. Sorry. Nah, yang kedua, ini pertama gradien. Yang kedua sudah diterangkan tadi, yaitu eh, eh, curl ya, operasi curl dari suatu medan vektor F. Jadi F ini eh, diasumsikan adalah medan vektor. Nah, langkahnya berarti tinggal dimasukkan rumusnya, yaitu curl itu adalah curl dari suatu F itu adalah nakalnya di-crosskan dengan F, atau pakai cara lain, ini adalah I, J, dan K. Jadi ini adalah operatornya, do X, ini do Y, ini do Z, kemudian tinggal kita tentukan dari kayak kita tentukan, eh, sorry maaf, determinannya dengan ini F-nya diasumsikan F itu adalah eh, I tambah dengan N, J tambah dengan PK. Berarti ini adalah M, N, dan P. Itu rumus untuk kurun. Dan yang terakhir yaitu rumus untuk divergensi, yaitu div dari suatu medan vektor. Rumusnya adalah
operator ini didot dengan F, didot dengan F, sehingga kita dapatkan nanti turunan parsial dari M terhadap X ditambah dengan turunan parsial dari N terhadap Y tambah dengan turunan parsial dari P terhadap Z. Ini yang ketiga. Ya, jadi ada tiga, tiga ini ya, tiga, ada tiga rumus untuk vektor ini. Ini rumus yang pertama, yang ini nanti rumus yang kedua, yaitu kurun, dan ini adalah data untuk Z, untuk divergensi. Oke, baik saudara-saudara sekalian, pada intinya materi pada hari ini seperti yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu ada bentuk konservatif, kemudian jadi secara ringkas nanti ada konsep konservatif, konservatif, eh, konservatif, yaitu suatu keadaan yang harus dipenuhi adalah medan vektornya nanti akan sama dengan gradien dari suatu fungsi skalar. Kemudian ujinya pakai uh, curl, jadi curl dari F ini nanti kalau sama dengan vektor nol maka dia akan disebut dengan konservatif. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Menghitung eh, atau menentukan mana yang menjadi medan vektor dari A, B, C, D, dari 1, 2, 3, 4 dipasangkan dengan apa? Ya, biasanya kita coba nilai tertentu ya. Misalkan nomor satu ini masukkan titik ke 1,0 gitu ya. 1,0. Berarti 1,0 itu daerah di titik ini. Terus apa yang terjadi dengan medan vektornya kalau titiknya 1,0? Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ini adalah vektor 0. Untuk titik yang lain, nanti kita dapatkan titik 0,1. Berarti ini sama dengan nanti menghasilkan vektor 0. Sedangkan yang di bawah ini nanti karena ini 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1. Masukkan sini kita dapatkan I ya, J. Bukan J depannya, I depannya. I itu berarti ke arah kanan. Ya, betul ya. Ya, nah ini eh, dapat disebutkan berarti eh, ini berkorelasi atau ada kaitan dengan nomor satu. Dengan nomor satu. Nah, tentu yang tiga dimensi lebih sulit lagi gitu ya. Lebih sulit lagi. Eh, Ini tidak, kalau ini contohnya tidak memiliki variabel, eh, berarti konstan. Konstan itu eh, arahnya biasanya sejajar dan besarannya sama. Berarti harusnya ini adalah nomor 19. IJ berarti IJ-nya konstan, Z-nya yang tidak konstan, kita bisa perkirakan nanti nilainya akan seperti ini. Ini XY-nya XY-nya berubah, Z-nya yang konstan,
Berarti kita bisa dapatkan X-nya, kira-kira nanti gambar ini adalah nomor 21. Dan ini tidak mau atau mau adalah yang nomor 22. Oke, latihan berikut. Ya, ini diabaikan dulu ya. Yang latihan ini untuk pertemuan ada pada pertemuan selanjutnya. Sekarang ini ya, kru dari medan vektor. Oke, kru tadi kan bentuknya adalah eh, bentuk hasil kali silang F. Berarti kita masukkan langsung rumus. eh, ini ada do X, ini di bawahnya X, Y, Z. Kemudian ini ada do Y, di bawahnya juga X, Y, Z, X, Y, Z. Dan ini do Z, di bawahnya juga X, Y, Z. Ini I, J, dan K. Nah, ini kira-kira bentuk scrollnya langsung kita terapkan. Berarti I nanti kali silang ini turunkan terhadap Y, berarti XZ minus ini kali silang turunan terhadap Z, berarti XY minus dengan XY itu berarti di sini turunkan terhadap X, berarti YZ dikurang dengan turunan terhadap Z, berarti min XY J tambah dengan turunkan X terhadap X berarti XY minus turunkan terhadap Y berarti XZ. Ya, ini perlu dari suatu medan vektor ya. Oke, eh, tentukan, oh ini masih juga terkait dengan fungsi potensial, tidak kita pakai dulu. Sekarang divergensi. Divergensi itu kan rumusnya tadi sudah kita bahas, divergensi suatu medan vektor berarti akan menjadi turunan parsial dari M terhadap X tambah dengan turunan parsial dari N terhadap Y tambah dengan turunan parsial dari P terhadap Z. Ini eh, rumus divergensi. Jadi tinggal masukkan ya. Ini berarti eh, M eh, misalkan divergensi kalau pakai mana ya yang dua dimensi saja dulu ya, dua dimensi. Kalau dua dimensi berarti divergensi F nanti akan sama dengan turunan M terhadap X tambah dengan turunan N terhadap Y. Jadi tinggal dihapus yang terhadap Z. Turunan M terhadap X berarti kalau pakai contoh yang nomor 63 berarti kita akan dapatkan turunan M terhadap X berarti 2X ditambah dengan turunan parsial dari N terhadap Y. Kita dapatkan hasilnya 4, 4Y. Nah, ini hasil divergensi dari medan vektor. Oke, eh, baik saudara-saudara sekalian, kita mengakhiri kuliah pada malam hari ini. Saya beri review secara total keseluruhan, yaitu kita mempunyai suatu fungsi baru namanya medan vektor. Kemudian medan vektor ini bisa digambar, tapi prosesnya agak lebih jelimet. Ya, biasa kita mudahnya kita gambar melalui komputer.
Tapi sekurang-kurangnya dengan manual ini akan terlihat apa yang dimaksud dengan eh, medan vektor. Terus medan vektor itu ada dua dimensi, tadi tiga dimensi atau tiga dimensi. Kemudian sebuah medan vektor itu konservatif kalau kita bisa dapatkan fungsi potensial. Jadi F ini nanti disebut juga dengan fungsi potensial. Nah, sekarang dengan eh, medan vektor yang eh, berbentuk F sama dengan graf apa nabla dari F ini, maka itu menyatakan konservatif, tapi dengan tes yang lain, dengan cara melakukan hasil kali silang seperti ini. Itu dua dimensi. Untuk tiga dimensi nanti akan berbentuk cross-nya sama dengan nol atau vektor nol. Eh, untuk 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 curl, untuk menguji dia apakah konservatif atau tidak, maka yang kita pakai adalah curlnya harus sama dengan vektor nol atau pakai rumus yang di bawah. Jadi, tapi rumus di bawah ini lebih panjang ya, yang kalau dipahami cukup dari curl F sama dengan vektor nol. Ini divergensi sekarang, divergensi yaitu hasil kali titik dari operator dengan medan vektor. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, kita selesai kuliah pada hari ini. Saya akan eh, stop share, kemudian saya pause atau stop dulu recording.